Novel ini menceritakan seorang perempuan Mesir bernama Firdaus. Firdaus adalah seorang pelacur kelas atas yang divonis hukuman mati akibat membunuh seorang dirmo. Beberapa orang yang menyadari pembunuhan yang dilakukan Firdaus semata-mata untuk melindungi diri, mereka mengusahakan grasi untuknya. Namun, di luar dugaan, Firdaus justru menolaknya dan mengatakan bahwa hukuman mati adalah bentuk kebebasan tertinggi. Sebenarnya Firdaus bisa bebas dengan meminta pengampunan kepada presiden, namun Firdaus menolak. Biarkan saya bicara dan jangan potong pembicaraan saya. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka akan menjemput saya pukul 6 malam ini. Besok pagi, saya tak akan berada di sini. Dan saya tak akan berada di tempat manapun. Perjalanan ke suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini tahu di mana letaknya. Seumur hidup, saya telah mencari sesuatu untuk mengisi diri saya dengan perasaan bangga. Membuat saya merasa lebih unggul dari siapapun juga. Termasuk para raja, pangeran, bahkan para penguasa. Namun saya tetaplah seorang perempuan biasa. Ayah saya, seorang petani miskin yang tak dapat membaca dan menulis. Sedikit sekali pengetahuannya dalam kehidupan. Bagaimana ia bertanam, atau bagaimana ia menjual kerbau yang telah diracuni musuhnya sebelum mati, atau bagaimana ia menjual anak gadisnya dengan imbalan mas kawin. Tapi pamanlah yang membesarkan saya. Dan semua itu tidak saya dapatkan secara gratis. Saya harus siap melayani paman ketika ia menginginkannya. Dan paman pula lah yang telah menjual saya kepada seorang laki-laki yang tak pantas disebut suami. Kemudian, saya lari jalan. Hidup dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Saya telah menjadi seorang pelacur yang sukses. Karena saya tidak ingin menghinakan tubuh saya dengan harga rendah. Khususnya setelah saya terbiasa dibayar sangat mahal dengan pelayanan apapun bentuknya yang telah saya berikan. Saya tahu pekerjaan ini telah diciptakan oleh laki-laki. Dan laki-laki pula lah yang telah menguasai dua dunia kita, di bumi dan yang ada di alam baka. Bahwa laki-laki pula lah yang telah memaksa perempuannya untuk menjual tubuhnya dengan harga tertentu. Dan harga tubuh yang paling murah adalah tubuh sang istri. Semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Dan karena saya seorang perempuan yang cerdas, saya memilih untuk menjadi pelacur daripada menjadi seorang istri yang diperbudak. Kalian bertanya, apakah saya pernah mencoba kerja lebih baik, lebih terhormat? Saya pernah. Saya pernah bekerja menjadi seorang karyawati rendahan di sebuah perusahaan besar. Setelah 3 tahun di sana, saya menyadari bahwa sebagai seorang pelacur, saya dipandang lebih hormat. Seorang karyawati akan takut kehilangan pekerjaannya, kemudian ia rela menjadi seorang pelacur untuk mengamankan pekerjaannya. Dia tidak menyadari kehidupan seorang pelacur jauh lebih baik daripada kehidupannya. Seorang pelacur akan mengatakannya, lalu menyebutkan harganya. Bila ia mengatakan tidak, berhenti menjadi pelacur. Apakah hidup mengajarimu untuk membunuh? Dan apakah kamu telah membunuh seseorang? Ya, tentu saja.
Saya tak dapat percaya bahwa orang macam kau ini dapat membunuh. Mengapa tidak? Karena kau terlalu lembut. Siapa bilang untuk membunuh tidak diperlukan sifat lembut? Saya tak dapat percaya bahwa kau mampu membunuh seseorang. Tak ada seorang pun yang tahan terhadap penolakan. Setiap kali saya mengatakan tidak, laki-laki itu akan mendesak hingga berapapun tingginya harga saya naikkan. Kumpulan orang-orang penting itu akan bersaing agar dapat disenangi oleh saya. Saya telah menjadi seorang pelacur yang sukses, dan saya telah menerima bayaran yang paling mahal. Tapi saya bukanlah seorang pelacur dalam arti yang sesungguhnya. Pada suatu hari, ada tokoh yang amat penting dari negara asing mendengar kabar tentang saya. Dia mengatur sedemikian rupa hingga dapat melihat saya tanpa saya ketahui. Segera setelah itu, ia memesan saya. Tapi saya menolak untuk datang. Penolakan saya terhadapnya membuat ia semakin bersungguh-sungguh untuk memperoleh kemenangan atas diri saya. Setiap hari, ia akan mengirimkan seorang petugas kepolisian. Dan setiap hari, ia akan melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda-beda. Di satu kesempatan, ia menawarkan saya uang. Di kesempatan yang lain, ia mengancam saya dengan penjara dan berbicara tentang patriotisme. Menolak seorang kepala negara dapat dipandang sebagai sebuah penghinaan. Patriotisme. Saya tidak tahu apa-apa mengenai patriotisme. Yang saya tahu, negara ini tidak hanya memberikan saya apa-apa, tetapi juga telah merebut segalanya yang telah saya miliki, termasuk martabat dan kehormatan saya. Tapi ini perintah, dan setiap perintah yang diberikan dapat dinilai sebagai tugas nasional yang bersifat suci. Perintah? Apakah membawa saya ke tempat yang romantik atau ke penjara bagi dia itu sama saja? Imbangan terkait tugas nasional. Seorang pelacur dapat diberikan penghormatan tertinggi dan pembunuhan dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang heroik. Saya menolak untuk datang ke hal macam itu. Tubuh saya adalah milik saya sendiri. Omong kosong, kau berbicara tanpa bukti. Bukti? Bukti katamu? Lihatlah ini bukti! Dengan mudahnya saya mengatakan kata-kata dan kau menuduh semua itu bohongan. Firdaus, tenanglah. Lalu bagaimana kamu bisa membunuhnya? Pada suatu jamuan makan malam, ada seorang tokoh yang amat penting mengajak saya agar ikut bersamanya. Dia bersedia membayar berapapun juga. Saya tatap matanya dalam-dalam, dan saya dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang pangeran atau dari keluarga kerajaan. Dan karena ada rasa takut yang memantul dalam lubuk hati saya, maka saya terima. Di atas tempat tidur yang mewah dan lembut, saya menutup mata dan membiarkan tubuh saya melepaskan diri dari saya. Tubuh itu masih muda dan bersemangat, cukup kuat untuk bertahan, dan cukup bertenaga untuk melawan. Saya dapat merasakan beban tubuhnya menindih tubuh saya. Berat karena usianya. Bengkak dengan keringat yang tertahan. Tubuh yang penuh dengan daging
karena makan melebihi batas yang diperlukan. Kerakusannya, bunyi derit semakin keras di bawah berat badan kami. Kami saling berpelukan, bergumul satu sama lain, saling mendekat dan menjauh dalam gerakan berkesinambungan yang kemudian berubah menjadi getaran-getaran yang hampir gila. Dalam setiap gerakannya, ia selalu mengulangi pertanyaan yang dungu. Apakah kau merasa nikmat? Saya memejamkan mata dan berkata, iya. Dengan berlalunya waktu, kedunguannya bertambah. Dan dengan demikian, keyakinannya bahwa penegasan saya berulang-ulang tentang tempat itu adalah benar. Setiap kali saya berkata iya, dia berseri-seri melihat saya seperti orang tolol. Saya tak tahan lagi. Dan ketika ia mengulangi pertanyaan yang dungu itu, saya membentak dengan marahnya dan berkata, tidak! Saya amat marah kepadanya. Saya rebut uang kertas itu dari tangannya dan mencabik-cabiknya menjadi serpihan kecil dengan amat marah. Seakan-akan saya telah menghancurkan semua uang yang pernah saya miliki. Uang dari ayah, paman, dan semua laki-laki yang pernah saya kenal satu demi satu berturut-turut. Meyakinkan bahwa tak ada satupun bekas peninggalan dari mereka yang tersisa. Saya tak dapat percaya bahwa kau mampu membunuh seseorang, bahkan seekor nyamuk pun. Saya tak dapat membunuh seekor nyamuk, tapi saya dapat membunuh seorang laki-laki. Saya tak percaya itu. Bagaimana saya meyakinkanmu bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar? Saya benar-benar tak tahu bagaimana kau dapat melakukan itu. Saya angkat tangan kanan saya tinggi-tinggi di atas kepala, lalu mendaratkannya dengan keras pada mukanya. Lalu, saya menancapkan sebilah pisau di lehernya. Dia menatap saya dengan rasa takut, seakan dia percaya bahwa saya mampu membunuhnya. Ketahuilah, perbuatannya tidak jauh lebih baik daripada seekor serangga. Apa yang dia perbuat hanyalah menghabiskan uang bermiliar-miliar yang ia ambil dari rakyatnya yang kelaparan untuk diberikan kepada seorang pelacur. Sebelum saya sempat mengangkat tangan saya tinggi-tinggi, saya melihat dia merongrong seperti perempuan dalam kesulitan. Dia tidak berhenti berteriak sampai polisi itu tiba di tempat itu. Kau penjahat, kau pantas mati. Mati? Mati? Semua memang harus mati. Lebih baik saya mati atas perbuatan yang saya lakukan daripada saya mati atas salah satu kejahatan yang kamu lakukan. Saya tahu mengapa mereka begitu takut kepada saya. Sayalah satu-satunya perempuan yang telah membuka kedok mereka dan memperlihatkan muka keburukan mereka. Mereka menghukum saya sampai mati, bukan karena saya telah membunuh seorang laki-laki, tapi karena mereka tidak ingin saya hidup. Mereka tahu bahwa selama saya masih hidup, mereka tidak akan aman, bahwa saya akan membunuh mereka. Kematian saya adalah kehidupan mereka, dan kehidupan mereka adalah kematian saya. Apakah kamu tidak takut, Firdaus? Takut? Merekalah yang takut, tapi bukan kepada pisau saya, melainkan kebenaran saya. Kebenaran saya ini telah memberikan saya kekuatan yang besar. Saya tidak takut mati, dan saya tidak takut apapun. Karena selama hidup itu adalah keinginan dan harapan,
ketakutan kitalah yang akan memperbudak kita. Dan karena kebiasaan yang saya nikmati ini membuat mereka menjadi marah. Ada harapan kau dibebaskan jika kau mengirim surat permohonan kepada Presiden dan meminta maaf atas kejahatan yang kau lakukan. Tapi saya tidak ingin meminta ampun atau meminta maaf kepada Presiden. Karena apa yang saya lakukan bukanlah sebuah kejahatan. Jika saya tetap hidup dan memasuki dunia menjadi milikku, saya tidak akan berhenti membunuh. Jadi, untuk apa saya meminta ampun kepada Presiden?